Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan hari ini, Mengikuti Teladan Kristus. Peristiwa Tuhan Yesus dan Simon Petrus berjalan di atas air di tengah badai. Berapa kali kita telah mendengar hal ini? Iman Petrus dan keraguannya menjadi suatu legenda. Keluar dari perahu telah menjadi seruan meninggalkan zona nyaman di antara orang-orang Kristen yang ingin sekali bertindak dengan iman yang lebih besar. Seperti semua kisah hebat di dalam Alkitab, kita begitu akrab dengan peristiwa-peristiwa ini, sehingga kita cenderung mengabaikan kesempatan untuk menelaah pelajaran di balik setiap kisah, karena ada banyak informasi luar biasa yang tersembunyi dalam kisah-kisah ini. Sejak awal pembacaan kita hari ini, kita mempelajari kebenaran Kristus lebih dalam, bahwa Dia tidak berhasrat terhadap kelompok pengikut yang tidak tulus dan hanya mementingkan diri sendiri. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus pasti telah menghimpun pengikut yang jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Bayangkan orang banyak itu memiliki seorang pemimpin yang dapat mendatangkan makanan dari langit. Dalam arti praktis, orang-orang memikirkan kemungkinan untuk memanfaatkan kemampuan ini sewaktu berhadapan dengan Roma. Tetapi, Yohanes memberitahu kita bahwa orang banyak itu hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yohanes 6 ayat 15. Bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan politik, mereka tertarik untuk tidak harus bekerja untuk menyediakan makanan bagi keluarganya. Tindakan belas kasihan Yesus terhadap orang-orang itu segera berubah menjadi mercusuar bagi seluruh kumpulan orang yang egois. Yesus tidak menginginkan semuanya itu. Dia menginginkan hati yang murni, yang jujur mencari Dia dan kerajaan Allah. Maka Dia menyuruh orang banyak itu pergi. Setelah menyuruh semua orang pergi, Alkitab memberitahu kita, Yesus pergi ke bukit sendirian untuk berdoa, menyisihkan waktu untuk bersama dengan Bapa surgawinya. Gambaran pelayanan Yesus di bumi dengan bertambahnya pengikutnya tentu membuatnya menjadi lebih sulit untuk memiliki waktu bersama dengan Bapa. Namun, Yesus menyediakan waktu dan membuat kesempatan untuk berdoa. Seberapa sering kita memberikan alasan bahwa kita terlalu sibuk untuk berdoa? Pertanyaan yang lebih sederhana, seberapa sering kita secara sengaja menyediakan waktu setiap hari untuk mengabdikan diri dalam doa? Yesus memprioritaskan doa. Sebelum melakukan hal-hal yang ajaib, Dia berdoa. Setelah melakukan tugasnya, Dia berdoa. Ketika Dia berjuang, Dia berdoa. Ketika Dia bersuka cita, Dia berdoa. Dia memberi kita pola untuk diikuti dan menunjukkan kepada kita bagaimana berkomitmen pada tindakan doa. Dia menunjukkan kepada kita pentingnya meluangkan waktu sendiri dengan Tuhan. Doa bersama adalah hal yang luar biasa dan kuat, tetapi tidak ada yang sebanding dengan waktu sendirian kita dengan Tuhan. Jika kita ingin terus berada dalam kekuatan Allah dalam pertempuran setiap hari, kita perlu meluangkan waktu sendiri bersama dengan Allah dalam doa. Sebelum Yesus melangkah ke perairan Danau Galilea, Yesus mengajari kita dua pelajaran yang sangat penting. Tuhan bergerak dengan secara misterius tetapi tidak pernah egois. Kita harus berhati-hati untuk tidak mencari Tuhan untuk apa yang dapat kita peroleh atau hanya mengambil keuntungan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ibadat sejati tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi selalu untuk kemuliaan Allah. Jika kita putus asa, luangkan waktu untuk menyendiri dan berdoa. Kita akan tetap kuat dan taat, bahkan jika berkat duniawi tidak menyertai perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.